Semua orang sekarang lagi sibuk rebutan AI chip. Padahal diam-diam duit triliun dolar di Wall Street itu udah pindah loh ke sektor lain. Dari Nvidia aja kita udah tahu nih buktinya dan bocorannya. Gila sih Kev, gue baru baca laporan keuangan dari Nvidia dan pendapatan networking Nvidia itu naik nyaris 3 kali lipat menjadi 14,8 miliar dolar. Tapi anehnya gue liat market tuh masih banget obses untuk ngeributin soal kurangnya GPU. Dan jangan selama ini kita fokus di hal yang salah gak sih? Nah ya, akhirnya lu sadar juga ya, dan mungkin ini banyak masyarakat juga baru sadar. Kita pun saat ini juga sudah melihat market lagi di fase AI rotation nih, dimana yang tadinya di semiconductor dan chip mulai beralih ke memang AI layer lainnya. Nah ini masalahnya ya, orang-orang tuh masih ngerasa AI itu cuma masalah orang yang punya chip paling banyak gitu ya. Padahal kalau lu punya GPU atau chip puluhan juta pun ya, kalau misalnya jaringannya lemot, konektivitasnya lemot, nah itu juga sebenarnya cuma jadi kayak besi nganggur aja gitu loh. Maksudnya nggak ada gunanya gitu. Hah? Masa sih nganggur? Kalau misalnya lu bilang networking itu sebagai bottleneck utamanya, berarti narasi dari kurang chip yang selama ini ramai diperbincangkan itu udah basi dong ya? Iya, sebenarnya sih udah mulai bergeser ya. Saat ini kalau misalnya lu dengerin datanya nih ya, nanti ini bakal bikin Wall Street benar-benar kaget nih kemarin ya. Pendapatan data center networking Nvidia, tadi lu udah sebut juga, itu naik 199% nih di tahun ini ya. Tapi yang compute-nya atau chipnya itu cuma tumbuh 77%. Artinya apa? Infrastruktur jaringan itu tumbuhnya 2,6 kali lipat dibandingkan dengan chip itu sendiri. Kenapa nih duit triliunan dolar itu mendadak pindah nih dari beli GPU, itu malah sekarang ke pembangunan kabel dan juga connectivity ya, jaringan. Karena tanpa bandwidth yang masif, ya GPU yang mahal kita itu sebenarnya cuma kayak bakal jadi besi tua tadi. Nah disinilah bottleneck AI yang sebenarnya sudah pindah, bukan lagi hanya sekedar chip dan juga GPU. Make sense sih, tapi tunggu dulu gak sih Kev? Kalau misalnya networking itu memang sepenting itu, ngapain perusahaan segede kayak Anthropic ataupun OpenAI malah repot-repot beli chip dan juga bikin chip sendiri? Kan mending kita hajar langsung tuh ke infrastruktur jaringannya. Ya, jadi mereka sebenarnya bikin chip sendiri itu karena mereka terpaksa ya, dalam tanda kutip, karena pengen lepas dari cengkramannya Nvidia ini ya. Karena Nvidia ini jual harganya di atas ya, premium. Nah, tapi kalau lu sebenarnya perhatiin omongannya Jensen Huang kemarin, dia sendiri tuh yang bilang kalau bottleneck dari AI itu sendiri sudah masuk ke fase yang ketiga ya. Jadi bukan chip semiconductor lagi, tetapi sekarang masuknya adalah ke konektivitas. Nah, bahkan dia sempat kemarin spill salah satu nama perusahaan yang bakal jadi valuasi triliun dolar. Si Jensen Huang ini baru saja nyebut satu perusahaan sebagai calon raksasa triliunan dolar market cap berikutnya. Dan ini tuh sama sekali bukan OpenAI ya. Mungkin yang teman-teman kira kan mungkin OpenAI ya, tapi bukan. Nah, di Computex ya, nama acaranya Computex, Huang itu belak-belakan bilang kalau bottleneck AI itu sekarang ada di konektivitas. Nah, gara-gara omongan dia, salah satu harga saham yang dia sebut ya kemarin waktu saat Computex itu Marvell. Nah, Marvell itu langsung melonjak sekitar 32% nih dalam satu hari perdagangan bursa. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dilihat dari Jensen Huang di Marvell yang sampai bikin pasar seheboh ini? Gila, naik 32% dalam sehari gara-gara cuma di-mention sama Jensen Huang. Wah, itu keren banget sih. Tapi Kev, ngomong-ngomong soal duit besar, gimana kabarnya tentang Anthropic? Dimana valuasi mereka katanya tuh udah nembus 3 triliun dolar dan untuk persiapan mereka untuk IPO. Bukannya itu bukti kalau misalnya investor masih suka banget ya sama software yang masih bakar duit di AI gitu. Ya, kalau gua ngelihatnya sebenarnya nggak bisa dilihat itu doang ya, Sel ya. Jadi software itu memang kalau bisa dibilang marginnya gede lah ya. Tetapi valuasinya itu sekarang sudah lumayan premium. Nah, tapi sentimen IPO itu kadang cuma euforia sesaat aja. Nah, ini salah satu contohnya adalah Cerebras ya, juga yang baru IPO kemarin. Bukannya naik malah turun gitu ya pas pas hari IPO-nya ya. Nah, si Anthropic tadi yang valuasinya kita sebut sudah sampai 3 triliun dolar di pasar sekunder, ini sinyal kuat bahwa nanti kalau smart money itu lagi buru-buru masuk ke AI menjelang IPO yang gede-gedean ini ya, mereka ini ya. Tapi mesti dilihat juga kasusnya si Cerebras yang justru anjlok parah ketika IPO. Ini bukti kalau pasar itu sekarang lagi super selektif. Kita memang lagi menuju ke gelombang AI teknologi raksasa, IPO-nya. Tapi hati-hati, kita harus bedain mana perusahaan yang punya revenue yang nyata dan mana perusahaan yang memang cuma jualan hype aja. Berarti emang nggak bisa asal hajar ya kalau misalnya company tech AI ini pas IPO.
Oke, kalau misal kayak gitu kita balik lagi nih ke layer networking tadi. Misalnya Sobat Cuan mau masuk ke saham-saham yang ada di layer networking. Bukankah saham-saham yang ada di industrinya tuh udah kemahalan banget ya? Misal kayak PI-nya rata-rata tuh udah di atas 90 kali. Dan menurut lu kita masuk ke fase bubble gak sih? Ya, jujur iya ya. Kalau kita ngomongin valuasi, memang saat ini sudah sangat premium untuk valuasi dari perusahaan AI. Tetapi yang harus kita lihat adalah growth-nya. Apakah ini growth-nya ini masih sustainable apa enggak. Jadi ini sebenarnya bukan saham gorengan ya. Jadi sebenarnya ada revenue yang nyata dan growth-nya itu bakal luar biasa di balik perusahaan-perusahaan AI ini. Tapi kita harus benar-benar pilih yang benar gitu. Yang mana yang memang benar-benar punya ekspektasi growth yang tinggi. Ya walaupun kalau kita bermain di yang seperti ini, resikonya itu bakal lumayan tinggi juga nih, volatilitasnya bakal kenceng banget. Salah satunya adalah Coherent ya. Coherent ini kalau kita lihat sepanjang year to date ini ya, sudah naik 487% ya, bukan Nvidia ya, bukan juga Microsoft, bahkan cenderung yang Max 7 ini agak sideways ya di sepanjang tahun ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa produsen komponen optik ini justru malah jadi pemenang terbesar di revolusi AI sekarang di tahun ini. Karena sebenarnya mereka lah yang menyuplai kabel dan konektor di balik pusat data raksasa itu. Nah, jadi ingat, PI rasio mereka pun sekarang juga sudah di atas 90 kali. Pertanyaannya gitu ya, apakah kenaikan tadi 487% masih masuk akal untuk dikejar? Atau kita sebenarnya sudah ada di puncak gelembung infrastruktur AI ya? Apakah kita sekarang ada di AI bubble? Wah, mind blowing banget sih obrolan kita hari ini. Dan jadi intinya nih buat Sobat Cuan, jangan cuman FOMO ngeliat GPU. Perhatiin aja nih, industri apa aja sih yang bisa dibenefitin dari AI industri sekarang ini dan bisa jalan sahamnya ke depannya. Nama-nama seperti Anet, Cisco, CRDO, Coherent, sampai dengan Marvell itu bisa menjadi tulang punggung baru di market AI sekarang ini. Semua saham ini bisa lo dapetin langsung di peluang. Dan inget ya, sebelum membeli lo harus melakukan riset mandiri terlebih dahulu. Jangan asal ikutan dan jangan FOMO. Bye-bye, see you. See you.